Ya, kita masuk bulan yang baru dengan tema yang baru, Yesus Kau Raja. Bulan lalu siapa yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, boleh angkat tangan bulan lalu. Apa judulnya bulan lalu, kita bahas apa teman-teman? God is not done, ya. Bulan lalu kita belajar ilmu pengetahuan alam, ya. Kita belajar proses pembuatan keramik, kita belajar proses pembuatan tahu, ya kan. Habis itu kita belajar ilmu pengetahuan alam tentang hewan yang namanya Raja Wali, gitu ya. Dari Kak Dendi kita belajar tentang bahwa proses itu mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih baik. Ya, setuju, katakan amin. Dan proses itu kadang-kadang adalah intervensi Allah untuk menghindarkan kita dari bahaya. Itu keren banget, ya. Jadilah seperti tahu, ya. Biarpun diinjek-injek, diproses sedemikian rupa, dalamnya tetap lembut dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Amazing. Kak Eri juga ngomong tentang Raja Wali. Saya nggak tahu bagian mananya, tapi tiba-tiba ada selingan mengenai jangan mengatur-ngatur Tuhan, gitu ya. Tapi itu luar biasa, itu kebenaran yang saya pegang. Pak Budi bilang hidup jangan dilawan. Ya, terus Kak Denny bilang apa? Saya lupa yang Kak Denny punya tuh. Habis itu baru Kairin. Oh ya, berdamai dengan apa yang kita belum punya, luar biasa katanya. Masih ingat ya. Udah. Nikmati apa yang kita punya, berdamai dengan apa yang belum kita punya. Terus Kairin bilang jangan ngatur-ngatur Tuhan. Saya ngerasa saya ada di tahap itu tuh. Pas usianya 40 tahun juga soalnya. Raja Walinya mesti kukunya paruhnya dipatahin, terus sayapnya dicopotin, bulunya dan sebagainya. Nah, bulan ini kita belajar sejarah. Yesus Kau Raja. Enggak, saya bercanda. Tapi saya mau memulai dengan sebuah pelajaran sejarah. Tanggal 7 September menuju tanggal 8 kemarin, saya nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa. Tumben-tumbenan gitu ya, saya nggak bisa tidur. Sampai akhirnya jam-jam 2, jam 3 gitu saya iseng-iseng buka handphone dan mendengar kabar kematian dari Queen Elizabeth II. Ya, seorang tokoh yang cukup saya kagumi, Elizabeth Regina kalau nggak tahu teman-teman namanya ya. Saya cukup banyak baca tentang Queen Elizabeth dan British Monarch sebelum peristiwa yang terjadi. Teman-teman siapa yang nonton The Crown di sini? Nonton The Crown ya. Ya, jadi kalau tahu ceritanya sedikit ini ya, buat pengetahuan umum aja ya. Tahukah kalian bahwa sebenarnya Ratu Elizabeth II itu sebenarnya tidak ditakdirkan awalnya untuk bertahta. Jadi waktu opanya dia meninggal, yang seharusnya jadi raja itu adalah omnya dia, abang dari papanya Ratu Elizabeth. Namanya David. Waktu dia meninggal, dia dijadikan Raja Edward VII. Tapi kemudian karena dia mencintai seorang wanita Amerika yang bukan bangsawan dan sudah pernah 2 kali bercerai, pada saat itu tidak boleh peraturannya. Maka jadi gini, kalau rajanya mati, otomatis anaknya jadi raja atau ratu, tetapi 1 tahun kemudian baru dinobatkan. Karena nunggu berduka dulu. Nah, jadi Edward VII ini masih nunggu 1 tahun sebelum dia dinobatkan, tapi menjelang dia dinobatkan dia menyatakan I'm abdicating the throne. Saya mau turun tahta, saya tidak mau menjadi raja. Jadi semuanya kaget. Kenapa? Karena dia sudah dipersiapkan jadi raja. Akhirnya yang jadi raja siapa? Adiknya. Papanya Elizabeth dan Margaret. Jadi nggak siap karena papanya gagap, stutter. Saya lupa ini King siapa namanya, saya jadi lupa ya, King George kalau nggak salah, George. Itu gagap. Jadi Elizabeth tidak dipersiapkan. Dan akhirnya papanya juga karena perokok berat meninggal cepat. Sehingga pada umur 26 tahun Elizabeth harus menjadi ratu. Waktu dia dengar kabar itu, dia sama Philip lagi ada di Kenya, di sebuah rumah pohon, dan dia dikejar-kejar sama pelayannya, dia bilang harus turun sekarang. Dan dia memerintah selama 70 tahun, the longest reign monarch of England. Saya belajar banyak tentang, saya bisa cerita banyak mengenai beliau. Sempat popularitasnya turun karena waktu perceraiannya Charles dan Diana, tapi dia akhirnya bisa memenangkan hati rakyat ketika dia melanggar protokolnya sendiri untuk datang menemui orang yang berduka untuk kematian Diana ini di tahun 97. Nah, tapi yang menarik yang saya mau quote buat kita semua hari ini adalah bahwa dia satu kali pernah berkata begini, Ratu Elizabeth pernah berkata, "For me, the life of Jesus Christ, the Prince of Peace, is an inspiration and an anchor in my life." Bagi saya, kehidupan Yesus Kristus, sang Raja Damai itu
adalah sebuah inspirasi dan sebuah jangkar bagi kehidupan saya. A role model of reconciliation and forgiveness. Seorang teladan atas rekonsiliasi dan pengampunan. He stretch out his hands in love, acceptance and healing. Dia merentangkan tangannya dalam kasih, penerimaan dan kesembuhan. Dan dari banyak orang kita tahu, banyak informasi yang beredar, kita tahu bahwa Queen Elizabeth itu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia mengakui bahwa dia mengakui bahwa dia juga adalah seorang hamba. Yang menarik, tarik mundur ke belakang, nenek buyutnya dia, Queen Victoria, pernah ngomong begini. If Jesus came today, I love to put my crown on his feet. Gitu ya. Jadi raja-raja itu ternyata juga mengakui bahwa Yesus adalah raja. Nah, hari ini yang saya mau bahas adalah begini. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah raja buat hidup kita, it's not just raja for the world, bukan hanya king of the world. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan raja buat hidup kita, how should we live? Bagaimana kita akan hidup? Bagaimana kita harus hidup? Saya nggak tahu teman-teman punya teman yang orang Inggris nggak? Saya punya beberapa teman orang Inggris, saya pernah ketemu mereka. They are so proud that they are still monarch gitu. Mereka tuh bangga banget bahwa mereka masih punya kerajaan gitu. Walaupun sebenarnya mereka yang bayarin itu keluarga kerajaan gitu. Keluarga kerajaan practically should do almost nothing other than to bring the dignity of England gitu. Cuman menjaga wibawanya aja. Ya, tapi mereka sangat proud to become British gitu. Dan saya percaya kalau kita percaya bahwa kita ini anak-anak raja, yang percaya kita anak raja katakan amin. There are certain way of living. Ada cara hidup tertentu yang harus kita hidupi sebagai anak-anak raja. Ya, saya mau bahas 3 poin. Yang pertama, if we believe that Jesus is King, then we have to live in loyalty. Sama-sama katakan in loyalty. Kalau kita benar-benar percaya bahwa Yesus adalah raja, maka yang pertama kita harus hidup di dalam kesetiaan. Boleh ditayangkan ayatnya Matius 6 ayat 24. Saya akan bacakan buat kita semua. Matius 6 ayat 24 firman Tuhan bilang begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Sampai situ saja. Sebenarnya ada lanjutannya tapi kita stop sampai di situ saja. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, gak ada satu orang pun yang bisa punya 2 master. Gak ada yang bisa punya 2 junjungan, harus 1. Kenapa? Karena jika demikian, ya pasti akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Sebagai anak raja, kita harus belajar hidup in loyalty. Dalam kesetiaan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus saja. Tidak ada Jesus plus the other thing. Ya. Jadi kalau di Inggris tuh gini, kalau ratu atau raja adalah head of state, kepala negara, tetapi kepala pemerintahan itu adalah Perdana Menteri, dipilih oleh rakyat. Jadi kalau seorang Perdana Menteri terpilih, dia harus menghadap sang raja atau ratu, dan sang raja dan ratu akan mengucapkan selamat kepada dia dan mengatakan, I give you the authority to form a government in my name. Gitu. Harus membuat pemerintahan atas namaku. Jadi the loyalty itu cuma buat 1 nama. Nama raja atau ratu Inggris. Tidak boleh untuk namanya. Dan as a king, Jesus also wants us, his people to be like that. Kalau udah Yesus, ya Yesus aja. Nggak boleh ada yang namanya idols, nggak boleh ada yang namanya the other master, atau kita sebutnya berhala modern, ya. Apa itu? Segala sesuatu atau seseorang yang melebihi Tuhan dalam hidup kita. Caranya tahunya gimana, Kak? Secara sederhana cara tahunya gini, if you spend your time, your energy, your money, your attention kepada hal itu lebih daripada kepada Tuhan, that's your idol, itu berhala kamu. Ya, ketika game
sudah mengambil waktumu, tenagamu, uangmu, perhatianmu jauh lebih besar daripada bahkan keluargamu sendiri atau bahkan kepada Tuhan, maka game telah menjadi berhalamu, telah menjadi your idol. Dan you cannot serve two masters. Ya, apalagi bisa jadi berhala. Our emotion juga bisa jadi berhala loh. Kalau semua yang kita putuskan dalam kehidupan hanya berdasarkan perasaan. Kalau yang kita pentingkan adalah hanya perasaan kita aja. That means we make our emotion as the idol, as God. Jadi semua tergantung perasaan. Kalau lagi perasaannya enak, baik sama orang. Kalau perasaannya lagi kurang enak, enggak mau baik sama orang. Ya kita harus hati-hati. Bahkan hal-hal yang baik pun bisa menjadi berhala teman-teman. Ya, pelayanan di gereja pun bisa menjadi berhala. Kalau engkau lebih banyak habisin waktu pelayanan di gereja daripada doa sendirian bersama dengan Tuhan, ministry cannot replace your personal time with God. Jadi berhala bukan hanya hal yang jelek-jelek aja, tapi yang baik juga bisa jadi berhala kalau kita tidak hati-hati. No one can serve two master. Apalagi yang bisa jadi berhala? Me, myself, and I. Itu juga bisa jadi berhala. Ketika dalam hidup ini kita coba mengutamakan my success, my happiness, I don't care about the other people. Aku gak peduli orang lain mau menderita atau senang, yang penting aku senang, yang penting aku bahagia, yang penting aku mencapai apa yang ku cita-citakan. Dan you yourself become your idol. Become your king, become your master. Dan Tuhan gak mau itu. Kita menghalalkan segala cara. Yang penting kita bahagia. So, kalau kita mau bilang bahwa Yesus adalah Raja dalam hidup kita. He is my king. Yesus engkau Raja dalam hidupku. Gak ada yang lain. Artinya kita harus hidup in loyalty. Sama-sama katakan in loyalty. Ya. Gak boleh ada dua raja dalam kehidupan kita. Gak boleh ada dua berhala dalam kehidupan kita. Ya, orang Inggris gak punya ratu yang lain. Sekarang King Charles III, ya, diganti lirik lagunya. Tadinya kan God Save the Queen. Sekarang diganti lagunya jadi lagu kebangsaan jadi God Save the King. Mau suka atau gak suka, orang yang dari zaman dulu benci sama beliau karena beliau menceraikan istri yang begitu cantik dan baik. Suka gak suka, still he is the king. Kalau you orang Inggris, he is your king. Like it or not. Ya, gitu ya. Itu yang pertama, in loyalty. Lalu yang kedua, if Jesus is king, how should we live? Bagaimana kita seharusnya hidup? Yang pertama tadi in loyalty. Yang kedua, we have to live in dignity. Everybody say dignity. Ya. Apa itu dignity? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia banyak ya. Ada yang artinya wibawa atau kehormatan. Gitu. Kita harus hidup secara terhormat. Ya. Kita buka sama-sama Galatia 4 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya Galatia 4 ayat ke-7, boleh ditayangkan. Firman Tuhan bilang begini, jadi apa teman-teman? Kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi kalau kita ini menganggap Yesus sebagai raja, kita adalah anak raja, kita adalah ahli waris. Jadi harus beda hidupnya sama yang bukan anak raja, amin. Harus punya wibawa. Harus punya a certain standard. Gak boleh sembarangan. Kalau di kerajaan Inggris, semua bangsawan udah harus tahu cara makan yang benar. Seperti ada yang namanya table manner ya. Cara jalannya, cara pakai bajunya. Itu semuanya ada aturan mainnya. Ya, kita bukan kalau kita sebagai anak raja, Yesus Kristus sebagai raja bukan itunya. Bukan secara fisik. Tapi secara rohani, secara karakter kita harus punya dignity. Kita bukan lagi slave kalau kata bahasa Inggris. We are sons and daughters. Ya. Beberapa hari yang lalu saya ada di Jawa Tengah untuk menerjemahkan seorang hamba Tuhan. Dan satu kali dia cerita begini. Ini cerita yang dialami secara nyata ya. Ibu ini yang berkhotbah, dia punya pendeta. Jadi dia seorang pengkhotbah tapi dia punya gembala. Gembalanya ini namanya Pastor Jan, orang South Africa. Pastor Jan punya satu pelayanan panti asuhan. Nah di panti asuhan ini ada seorang anak laki-laki umur 7 atau 8 tahun yang dia lebih sayang daripada anak panti asuhan yang lain.
Kenapa? Karena dia mirip sama cucunya, Pastor Yan yang tinggalnya di luar kota. Jadi walaupun anak ini anak panti asuhan, dia udah gak tinggal lagi di panti asuhan. Dia disuruh sama Pastor Yan untuk tinggal bersama dengan Pastor Yan di rumahnya sendiri. Diperlakukan seperti cucunya sendiri. Satu kali cucunya yang asli datang untuk berkunjung. Nginep di rumah opanya. Dan tiba-tiba mereka jadi akrab antara si cucu dan si anak panti asuhan yang sudah dianggap cucu ini. Mereka main sana, namanya anak kecil ya. Lari-lari sana sini. Opayan atau Pastor Yan lihat dari jauh aja. Lalu dia memperhatikan kedua anak ini masuk ke dapur, dia ikutin. Dan sampai di dapur mereka buka kulkas. Dan di sana ada sebotol orange juice. Nah, apa yang cucu aslinya lakukan? Dibuka botolnya, langsung diminum, ditenggak. Pastor Yan dari jauh dalam hati bilang, aduh ini kalau ketahuan Oma bisa dimarahin nih gitu ya. Biasanya Oma lebih galak dari Opa gitu ya. Oh, tapi Opa udah yang penting Oma jangan lihat. Tapi sambil Opa Yan memperhatikan ada Oma gak ya gitu ya, gak ada ternyata. Dia melihat sebuah kejadian yang menarik. Si cucu aslinya ngasih botol itu ke anak panti asuhan tadi. Li lo minum, gue udah minum sekarang lo minum. Dan reaksinya mengagetkan Opa Yan karena anak panti asuhan bilang enggak jangan, gue gak mau, gak usah lo aja gitu ya. Berapa kali ditawarin gak mau minum. Ya udah kalau gitu ditutup lagi dimasukin. Dan peristiwa itu lewat begitu saja. Beberapa hari kemudian cucunya pamit pulang kembali ke kotanya. Lalu Opa Yan manggil anak panti asuhan ini dan dia tanya, nak, Opa mau tanya, kenapa kamu gak mau terima ketika cucu saya ngasih kamu orange juice? Opa Yan pikir jawabannya bakal begini, dalam hatinya Opa Yan, aku takut sama Oma gitu ya. Nanti dia akan bilang ya gak usah takut, gak apa-apa. Gitu. Tapi jawabannya sangat mengagetkan. Dia bilang begini, enggak Opa, karena ini bukan rumah aku. Dia sadar dia adalah seorang anak panti asuhan. Dia bukan anak asli dari rumah ini. He is not the son of the house. Dan begitu Opa Yan dengar itu dia nangis. Dia gak berani marahin anaknya tapi dalam hati dia berseru gitu. How could you? Teganya kamu nak. Aku angkat kamu jadi seperti anak, seperti cucuku sendiri. Kamu boleh tidur di sini, kamu udah nikmatin semuanya. Masih berani-beraninya kamu bilang I'm not the son of the house. Aku bukan anak asli di sini. Dan waktu dia bergumul dalam hatinya itu, Tuhan seperti bicara ke dalam hatinya Opa Yan. That's you. And so many other Christian. Yang statusnya sudah diadopsi oleh Tuhan menjadi anak raja. Tapi cara hidupnya masih seperti orphan. Masih seperti anak yatim piatu yang tidak mencerminkan dignity-nya sang raja. Teman-teman kita ini semua mahal. Gak peduli apapun yang orang lain katakan, gak peduli dengan apapun kesalahan yang pernah kau lakukan, seburuk apapun yang kau lakukan di masa lalumu. We are precious because we are saved and redeemed. Kita ditebus dengan darah anak domba. Waktu Tuhan lihat kalian di sini, yang dia lihat bukan dosamu. Yang dia lihat bukan kelemahan, bukan kekuranganmu. Yang dia lihat ada darah Yesus tidak di hidupmu. Kalau ada darah Yesus dalam hidup kita, maka we are perfect. So, sekarang tinggal kita mau hidup sebagai anak raja atau enggak. Kalau kita mau hidup menjadi anak raja, live in dignity. Firman Tuhan bilang 1 Timotius 4 ayat 12, jangan biarkan orang menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam kasih, dalam perbuatan dan sebagainya. Ya. Kita bisa jadi leaders, nggak usah ngerasa nggak pantas, nggak usah ngerasa kita nggak cukup baik. Tuhan angkat kita jadi anak-anaknya. Amin. Teman-teman yang masih muda saya bangga ya. Teman-teman solid sekarang dipercayakan beberapa menjadi orang-orang penting di gereja ini bahkan. Bukan cuma di solid.
Ya. Have that dignity. Tunjukkan, bukan untuk saing-saingan, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk keren-kerenan. Tapi Tuhan yang pilih kamu. Lewat penunjukan para pemimpin. Bukan manusia yang pilih. Ambil itu sebagai your godly responsibility. Tanggung jawab ilahi. Kerjakan dengan baik seperti untuk Tuhan. Dan EGP dengan yang lain yang gak ada hubungannya. Amin. Karena kalau kita terlalu dengar banyak hal yang bukan dari Tuhan. Walaupun kelihatannya dari lingkungan yang bertuhan. Lama-lama kita gak maju-maju. Ya, punya dignity. Para wanita, adik-adikku, punya wibawa. Kamu mahal. Jangan hidup murahan. Amin. You are redeemed by the blood of the Lamb. Ya, kita anak raja. In loyalty, in dignity. Yang ketiga, how we should live as if we say Jesus is our King. We have to live in freedom. Everybody say in freedom. Dalam kemerdekaan. Yohanes 8 ayat 36 berkata seperti ini. Jadi apabila anak atau Yesus sudah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Whoever the Son sets free is free indeed. Siapa yang sudah dimerdekakan oleh Sang Anak, dia adalah benar-benar merdeka. Merdeka dari semua yang bukan berasal dari Tuhan. Dan merdeka untuk semua yang dari Tuhan. Kadang-kadang kita lupa, merdeka itu ada dua sisi teman-teman. Merdeka dari sesuatu dan merdeka untuk sesuatu, betul? Jangan cuma stop di merdeka dari sesuatu. Oh, yang penting udah berhenti berdosa. Berhenti kecanduan, there's no addiction anymore. Itu merdeka dari sesuatu. Tapi ada juga merdeka untuk apa kamu merdeka? What for? Untuk melayani Tuhan. Amin. Untuk jadi berkat. Merdeka dari dan merdeka untuk. Merdeka dari dosa, merdeka dari bagasi masa lalu. Freedom from addiction. And freedom for what? Freedom to worship, freedom to serve, freedom to live for Jesus. Ya. Itu kemerdekaan harus kita hargai dan kita hidupi. Banyak orang merasa bahwa kata siapakah ikut Yesus merdeka? Ikut Yesus bukannya malah banyak aturan, gak boleh ini dan itu. Saya kasih ilustrasi sedikit. Ikan itu hanya bisa hidup merdeka kalau dia ada di air. Betul gak? Betul gak? Semerdeka-merdekanya ikan, kalau kita ambil dari air dan taruh di darat, dia akan mati. Jadi firman Tuhan, kebenaran Tuhan itu dikasih buat jadi pagar pelindung kita. Jadi the do and the don'ts itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Bayangin kalau merdeka artinya nggak ada yang nggak boleh dan nggak ada aturan. Bayangin kalau semuanya boleh, gitu ya. Karena kita merdeka, the wrong concept of freedom. Kalau free sex boleh misalnya, apa yang terjadi? It's so dangerous, bukan? Kita merdeka, Indonesia merdeka. Tapi supaya kita bisa tetap merdeka ada undang-undang dasar, betul gak? Ada aturan main yang mengatur, ada polisi, ada hukum. Supaya kita tetap merdeka, ya gak? Kalau merdeka artinya gak ada undang-undang, gak ada. Orang bisa saling membunuh terserah, gak ada hukumannya. Orang bisa saling mencuri, saling menyakiti, betul gak? Jadi harus ngerti konsep freedom di dalam Tuhan. Freedom dikasih boundaries itu justru untuk menjaga kita tetap free. Bukan untuk membatasi kita. Tapi anak Tuhan, anak raja harus belajar hidup di dalam kemerdekaan. Are you free today? That's the thing that you have to ask yourself. Kita anak raja, kita harus hidup dalam kesetiaan. Kita harus hidup di dalam wibawa. Dengan harga dirinya Tuhan. Dan kita harus hidup di dalam kemerdekaan. Saya berdoa sepanjang bulan ini kita bisa mengerti, memahami, menghidupi kebenaran ini. That Jesus is our King. Yesus adalah Raja dalam kehidupan kita. Dan tidak ada yang lebih terhormat daripada membaktikan kita, mendedikasikan hidup kita untuk melayani Raja di atas segala Raja. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya.